Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Witri Novitasari. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat walafiat ya. Dan jangan lupa terus pupuk impian dan cita-citamu hingga tercapai kelak. Yuk kita bahas lengkapnya dalam materi teks eksposisi. Selamat datang di channel YouTube kami. Oke, bagi kalian yang baru nonton, kalian jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita akan mempelajari teks eksposisi. Ada yang pernah mempelajari teks eksposisi sebelumnya? Nah, dulu ketika SMP pasti kalian sudah pernah mempelajari teks eksposisi. Di kelas 10 ini kita akan mengulangi lagi, memperdalam tentang teks eksposisi itu apa. Sebelumnya jika kalian lupa teks eksposisi itu apa, kalian pasti pernah mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu kan? Contohnya, kalian ingin agar uang saku kalian dinaikkan. Itu kan kalian mengungkapkan pendapat. Kenapa uang saku kalian dinaikkan? Apa karena mungkin jajanan di kantin harganya semakin mahal? Itu namanya kamu sedang mengungkapkan pendapat. Lanjut. Jadi, di kehidupan sehari-hari kalian pasti sudah sangat sering untuk mengungkapkan pendapat kalian terhadap sesuatu. Nah, disitulah kita akan mempelajari eksposisi. Bagaimana kita berpendapat yang baik dan benar. Kalau misalnya tadi sudah menyampaikan eksposisi itu berpendapat, berarti pengertian dari eksposisi adalah teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Banyak sekali informasi-informasi yang berasal dari pendapat, tapi bukan sembarang pendapat. Nah, itu dia pengertian dari teks eksposisi. Adapun ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri yang pertama yaitu informatif. Nah, informatif di sini yaitu berisi tentang sebuah informasi. Yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Jadi, dalam menyampaikan sesuatu, kita harus berdasarkan fakta atau keaslian dari kondisi atau keadaan tersebut. Yang selanjutnya, ciri yang ketiga yaitu berusaha untuk mempengaruhi. Nah, jadi ketika kita menulis eksposisi, sebenarnya kita sedang berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Mempengaruhi untuk apa? Yaitu mempengaruhi untuk pembaca itu mengamini atau mengiyakan pendapat dari kita yang berdasarkan fakta. Nah, yang selanjutnya, adapun poin yang keempat, memakai bahasa yang baik dan benar sesuai dengan ejaan atau bahasa baku. Jadi, di teks eksposisi itu, walaupun berpendapat, kita harus memakai bahasa yang baku. Nah, beda ya kalau misalnya di kehidupan sehari-hari kalian komentar di media sosial artis. Nah, di situ kalian mungkin memakai bahasa-bahasa yang tidak baku atau juga kalian menulisnya dengan tulisannya yang disingkat. Kalau di pelajaran Indonesia tentu saja tidak boleh ya. Nah, itu dia pembahasan tentang ciri-ciri kebahasaan teks eksposisi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu mengenai struktur teks eksposisi. Seperti kebanyakan teks eksposisi juga memiliki struktur, yakni bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks eksposisi.
Yang pertama yaitu struktur tesis. Apakah pernah mendengar kata tesis sebelumnya? Jadi kalau tesis di teks eksposisi itu artinya adalah pengenalan isu pada bagian awal dari teks eksposisi, di mana pada bagian ini kita mengenalkan dulu isu yang akan kita sampaikan, diawali dengan kondisi real saat ini yang akan menunjukkan kepada inti dari teks yang akan kita sampaikan nanti. Yang selanjutnya ada pun struktur argumen. Di bagian ini biasanya yang paling panjang. Kenapa? Karena di saat kita menyampaikan pendapat, otomatis kita akan memberikan alasan. Alasan ini pasti nanti berisi bukti, fakta, data-data yang mendukung agar pendapat kita itu nanti bisa meyakini orang lain dengan alasan yang logis. Struktur yang ketiga yaitu rekomendasi atau penegasan ulang. Di bagian terakhir ini berisi tentang kesimpulan apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Kenapa saya mengungkapkan pendapat tersebut? Jadi, saya akan berikan contoh ya. Contohnya, kalau misalnya kamu berpendapat bahwa menggunakan media sosial itu berdampak positif bagi remaja. Nah, kalau di bagian tesis berarti kamu mengungkapkan dulu kondisi saat ini remaja atau generasi muda tidak mungkin bisa dilepaskan dengan media sosial. Karena media sosial itu adalah salah satu bentuk sosialisasi antar teman, kemudian untuk menambah pertemanan dan sebagainya. Kemudian masuk ke dalam inti dari teks eksposisi bagian argumen. Alasan kenapa kamu bilang bahwa media sosial itu bagus untuk remaja. Karena kalian mendapatkan ilmu pengetahuan dari media sosial. Pasti media sosial tidak hanya tentang artis kan, tapi tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, itu dia pembahasan tentang struktur teks eksposisi. Kita lanjutkan ke pembahasan mengenai tentang ciri kebahasaan teks eksposisi. Terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama yaitu pronomina persona. Apa itu ya pronomina persona? Jadi pronomina itu adalah kata ganti sedangkan persona itu adalah orang. Maka pronomina persona artinya kata ganti orang. Kenapa memakai kata ganti orang? Karena teks eksposisi itu kan mengungkapkan pendapat. Sehingga pasti ada kata saya, kami, kita, dan sebagainya kata ganti orang. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu konjungsi. Jadi di teks eksposisi ada konjungsi-konjungsinya. Ada konjungsi waktu atau temporal, ada konjungsi sebab akibat dan sebagainya. Yang selanjutnya ada ciri kata leksikal. Kata leksikal itu adalah kata yang maknanya sesuai dengan barang benda tersebut. Contohnya gini, di dalam makna leksikal itu contohnya ada meja, yaitu meja adalah tempat di mana kita bisa menulis, tempat di mana meletakkan benda-benda. Atau kata leksikal yang digabungkan, misalnya di situ ada meja hijau. Kalau makna leksikal berarti benar-benar meja yang berwarna hijau. Sedangkan nanti kadang ada meja hijau yang lain, artinya kan pengadilan meja hijau yang artinya pengadilan itu tadi, bukan makna leksikal. Paham tidak? Kita lanjutkan ke poin yang keempat. Ciri kebahasaan ada fakta. Nah, yang membuat teks itu benar-benar nanti bisa diterima oleh pembaca karena ada alasan yang berdasarkan fakta. Contohnya bahwa remaja sekarang wajib memiliki gawai atau gadget. Kenapa? Karena faktanya sekarang semua
pembelajaran memakai daring. Jadi fakta itu yang benar-benar terjadi adanya. Yang terakhir yaitu poin yang kelima, opini. Jadi selain fakta, ternyata di teks eksposisi juga ada opininya. Kenapa? Kita kembali lagi karena teks eksposisi itu berisi tentang pendapat, maka biasanya di situ ada opininya. Oke. Tadi adalah materi dari teks eksposisi. Ingat, teks eksposisi itu adalah menyatakan pendapat. Nah, kalau misalnya kalian sudah paham materi ini, demikian pembahasan materi tentang teks eksposisi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa ya, jika kamu merasa video ini cukup menginspirasi, silahkan share ke teman atau sosial media yang kamu punya. Jangan lupa klik tombol like bagi yang suka, karena like kamu sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini ke depannya. Dan terakhir, tonton video lainnya juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.